Kota Jambi terletak di bagian barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut Subcekungan Jambi, merupakan dataran rendah di Pulau Sumatera bagian timur. Jambi memiliki iklim tropis dengan topografi yang relatif datar, sekitar 0 hingga 60 meter di atas permukaan laut. Jambi memiliki sungai terpanjang di Sumatera yang bernama Sungai Batanghari, berhulu pada danau atas, terletak di Provinsi Sumatera Barat, yang bermuara di pesisir timur Pulau Sumatera pada kawasan Selat Berhala. Pada tempo dulu, Kota Jambi merupakan kerajaan Sriwijaya yang berbentuk kesultanan. Kesultanan Jambi berdiri bersamaan dengan berkembangnya Islam di wilayah pantai timur Pulau Sumatera. Pada tahun 1616, Jambi merupakan wilayah pengekspor hasil bumi terbesar di Pulau Sumatera kedua setelah Aceh. Hal ini menjadikan kapal dagang Belanda mendarat ke Jambi pada tahun 1616 dengan tujuan ikut membeli lada dan hasil bumi di wilayah Jambi. Pada tahun 1616, Sultan Abdul Qahar memberikan izin kepada Belanda untuk mendirikan loji atau kantor dagang di Muara Kumpeh. Dengan berdirinya loji tersebut, menjadikan Jambi semakin ramai dengan aktivitas pelayaran dan perdagangan melalui sarana transportasi dengan memanfaatkan aliran Sungai Batanghari. Dengan adanya aktivitas tersebut, pemerintah Hindia Belanda membangun prasarana berupa pelabuhan di Jambi. Pelabuhan tersebut dinamakan Pelabuhan Bembatu dan mulai beroperasi pada tanggal 1 April 1929. Pelabuhan ini dikelola oleh Badan Pelabuhan dan dibantu oleh polisi kota, yang secara struktural berada di bawah Residensi Jambi. Keresidenan Jambi menjadi keresidenan sendiri setelah gugurnya Sultan Taha yang berperang melawan Belanda. Belanda mulai membentuk administrasi pemerintahan sendiri yang sebelumnya ditandatangani oleh Keresidenan Palembang. Helfrich yang sebelumnya menjabat sebagai asisten residen Palembang diangkat menjadi residen Jambi yang pertama. Susunan pemerintahan di Jambi pada masa Hindia Belanda masih memperhatikan susunan adat di masa kesultanan. Namun, ada penyesuaian dengan politik jajahannya. Rakyat Jambi sepenuhnya tidak mengakui pemerintahan kolonial tersebut dan melakukan beberapa perlawanan. Untuk itu, Belanda memperketat ruang gerak rakyat dengan mengadakan pembatasan berbagai kegiatan perkumpulan maupun organisasi politik. Larangan Belanda bukan hanya pada perkumpulan organisasi politik, tetapi juga pada larangan bersekolah atau mendirikan sekolah. Tak jauh dari keresidenan, terdapat kawasan Melati yang merupakan kompleks perumahan penjabat Belanda pada masa kolonial. Perumahan di kawasan Melati dijadikan tempat berkumpul dan berdiskusi para penjabat. Menurut keterangan Bapak Heri yang sekarang tinggal di kawasan Melati mengatakan bahwa dulunya rumah ini dijadikan tempat kodim di masa kolonial. Jadi, rumah tersebut dari dulu sebagai rumah penjabat Belanda dan sekarang menjadi rumah milik warga. Kebiasaan hidup masyarakat Belanda adalah menggunakan air bersih yang mengalir untuk aktivitas mereka, terutama untuk mencuci tangan pada wastafel. Dengan adanya perumahan di kawasan Melati, membuat Belanda ingin memasok dan mengalirkan air bersih pada setiap rumah. Untuk itu dibangunlah menara air atau water torrent untuk penampungan air bersih. Sejarah menara air didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1928. Menara ini sendiri terdiri dari 3 bangunan. Satu bangunan yang paling tinggi berada di tengah dan 2 buah bangunan yang lebih rendah terletak di samping kanan dan samping kirinya. Dengan luas bangunan berdiameter 9.360 dan tinggi 24.150 meter. Dulunya, di sekitar menara ini adalah kawasan benteng milik Belanda. Posisi dari benteng tersebut terletak di Masjid Agung yang baru dibangun
tahun 1972, sedangkan lapangan benteng terletak di depan menara tersebut yang saat ini menjadi Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Menara air ini digunakan untuk penginstalisasian air minum untuk tentara Belanda dan difungsikan sebagai menara kontrol untuk pengintaian musuh yang kemungkinan berlalu lalang di Sungai Batanghari. Setelah kemerdekaan, menara ini difungsikan sebagai perusahaan daerah air minum Tirtamayang. Belanda membangun infrastruktur berupa tempat ibadah maupun sekolah yang diperuntukkan bagi masyarakat Belanda. Di zaman kolonial Belanda, di Jambi sudah terdapat beberapa tempat ibadah berupa Klenteng Hotte, Masjid Mangatsari, dan Gereja Tresia. Klenteng Hotte merupakan kelenteng tertua yang berada di Jambi. Klenteng Hotte merupakan kelenteng tertua yang berada di Jambi. Usia bangunan tersebut terlihat pada sebuah papan yang bertuliskan 154 tahun lalu. Klenteng Hotte mengalami renovasi tercatat pada tahun 1931 dan 1970. Sejak tanggal 4 Februari 1984, kelenteng ini tidak lagi difungsikan sebagai tempat ritual, namun keberadaannya tetap dilestarikan hingga sekarang dan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Masjid Raya Mangatsari merupakan salah satu masjid tertua di kota Jambi. Masjid ini dibangun pada masa perjuangan Sultan Taha melawan Belanda pada tahun 1906. Masjid Mangatsari ini telah dilakukan renovasi sebanyak 3 kali, yang menyebabkan arsitektur aslinya tidak terlihat lagi. Gereja Tresia merupakan salah satu gereja tertua di Provinsi Jambi dan khususnya kota Jambi. Mengenai awal berdirinya Tresia, tentunya tidak dapat dilepaskan dari rentetan panjang sejarah penyebaran agama Katolik di Indonesia. Selain gereja Tresia, terdapat juga gereja Katolik lainnya. Gereja Tresia merupakan tempat peribadatan agama Katolik di kota Jambi yang selalu ramai dikunjung jemaat setiap minggunya, baik itu keperluan ibadah maupun kegiatan lainnya. Di zaman kolonial Belanda, terdapat sekolah yang diselenggarakan dalam waktu politik X yang bernama Holland Indies School atau yang disingkat dengan HIS. Sekolah ini hanya bisa dihuni oleh anak-anak dari golongan tertentu. Menurut wawancara kami dengan Pak Iwan, bahwa anak-anak yang bersekolah di sana kebanyakan anak-anak Belanda dan hanya sedikit orang pribumi yang bisa bersekolah di sana adalah anak-anak yang orang tuanya ada kontribusi dengan pejabat Belanda atau pekerja di kantor-kantor yang Belanda dirikan. Selain mendirikan sekolah dan bangunan lainnya, Belanda juga mendirikan sebuah rumah sakit dan perkantoran. Di antaranya seperti kantor telegraf yang sekarang menjadi kantor pos. Rumah sakit yang didirikan oleh Belanda adalah rumah sakit militer yang sekarang bernama Rumah Sakit Pratanata Jambi. Bangunan ini merupakan bekas militer hospital pada zaman penjajahan Belanda. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Militer Hospital Jambi diserahkan dari KNIL kepada TNI Angkatan Darat dan pada saat penjajahan Jepang dikuasai oleh Jepang. Pada saat kelas kedua tahun 1948 diambil oleh Belanda kemudian diserahkan kepada TNI Angkatan Darat tahun 1949. Kodam 2 garing SWJ 12 garing 5, Denkesyah 042 Korem 042 garing Garuda Putih Kodam 2 garing SWJ. Di kalangan masyarakat Jambi lebih dikenal dengan Rumah Sakit Dr. Bratanata Unang Jambi, selalu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap para pasien yang berobat di tempat ini. Nama Rumah Sakit Dr. Bratanata Unang diambil dari nama seorang yang pernah memimpin dan membesarkan nama rumah sakit atau Satuan Denkesyah 042. Rumah Sakit Dr. Bratanata Unang
bermula dari terbentuknya DKT Jambi, Jawat Kesehatan Tentara Jambi, pada tahun 1945 yang dipimpin oleh Letu Asnawi. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu dan dinamika organisasi, maka terjadilah beberapa kali pergantian kepemimpinan. Begitu juga dengan nama DKT Jambi, pada tanggal 26 April 1979 berubah menjadi Rumkit 4-421, dan yang diberi kepercayaan untuk memimpin saat itu adalah Letu Dr. Bratanata Unang. Pada masa kepemimpinan Letu Dr. Bratanata Unang, Rumkit 4-421 maju dengan pesat. Kemudian pada tanggal 18 November 1987, Rumkit 4-421 berubah nama menjadi Denkesyah 04. Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Darat dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya terhadap prajurit TNI. Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi, para pengelola fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan TNI Angkatan Darat dituntut untuk meningkatkan mutu pelayanan khususnya terhadap prajurit TNI beserta keluarganya. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan memerlukan perbaikan pengelolaan semua sumber daya kesehatan termasuk layanan pengujian dan kalibrasi sarana, prasarana, dan peralatan, karena semua itu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkantoran seperti kantor pos juga didirikan di Jambi oleh Belanda. Gedung kantor pos yang terletak di Jalan Sultan Taha nomor 5 dekat rumah dinas Gubernur Jambi merupakan gedung pertama kantor pos yang ada di Provinsi Jambi. Bentuk gedung pos ini dibuat oleh Belanda hingga kini bisa kita temui di hampir semua kantor pos. Bentuk yang serupa tersebut berusaha dipertahankan untuk menjaga ciri khas bangunan sejak pertama kali berdiri. Awalnya, gedung kantor pos Indonesia cabang Jambi saat itu hanya berukuran 6 x 6 meter persegi, tidak bertingkat dan hanya memiliki satu loket saja yang melayani semua urusan kantor pos. Di sisi belakang bangunan kantor pos Indonesia cabang Jambi ini terdapat aneks atau rumah dinas. Rumah dinas tersebut ditempati oleh seorang Ambtenar atau yang saat ini kita sebut sebagai kepala kantor pos. Saat ini rumah dinas tersebut telah hilang menjadi bangunan ruang ganti kantor pos. Bentuk gedung yang dibuat oleh Belanda tersebut hingga kini bisa kita temui di hampir semua kantor pos. Bentuk yang serupa tersebut berusaha dipertahankan untuk menjaga ciri khas bangunan sejak pertama kali berdiri. Tetapi sayangnya, bentuk kantor pos pertama di Jambi tersebut telah diubah. Makam Belanda atau Kerkhof yang dibangun pada tahun 1900 hingga 1950 terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Beringin, Kota Jambi. Kerkhof ini merupakan bagian dari saksi sejarah ketika Belanda berkuasa di Jambi sejak tahun 1833 hingga 1945. Di samping makam orang Belanda dan keturunannya juga terdapat makam tentara Jepang yang pada masa penjajahan juga pernah menduduki Jambi. Berdasarkan sejumlah catatan, total ada 31 makam Belanda di situs bersejarah tersebut. Makam Belanda atau Kerkhof yang dibangun pada tahun 1900 hingga 1950 terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Beringin, Kota Jambi. Kerkhof ini merupakan bagian dari saksi sejarah ketika Belanda berkuasa di Jambi sejak tahun 1833 hingga 1945. Di samping makam orang Belanda dan keturunannya juga terdapat makam tentara Jepang yang pada masa penjajahannya juga pernah menduduki Jambi. Berdasarkan sejumlah catatan, total ada 31 makam Belanda di situs bersejarah tersebut. Satu makam yang cukup terkenal adalah makam Anna Catharina Blok. Ia merupakan istri seorang misionaris Belanda. Anna tercatat meninggal dunia pada tanggal 24 November 1931 di Kabupaten Sarolangun,
karena sakit. Namun, ia dimakamkan di kota Jambi yang saat ini berjarak sekitar 4 jam perjalanan darat dari Sarolangun. Pada tahun 2013 lalu, Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jambi pernah menerima surat dari keluarga Ana di Amerika Serikat. Dari surat itu, Ana diketahui adalah seorang warga negara Amerika dan keluarganya masih ada saat surat itu dikirim. Oleh pihak BPCB, surat tersebut dibalas yang menginformasikan keberadaan makam Ana yang kemudian dibalas kembali oleh keluarga Ana agar makam nenek moyangnya dipindahkan ke lokasi yang lebih aman agar tidak terjadi kerusakan.